kita sedang masuk ke dalam proses apa oleh Tuhan. Kadang-kadang kita diperingati oleh Tuhan, kita lalu membela diri. Kita menjadi sombong ataupun kita membenarkan diri kita sendiri. Ini yang membuat hasil panen dalam kehidupan kita itu seringkali gagal. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-28. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yesaya pasal 28 ini berbicara tentang peringatan dan teguran yang sangat keras. Yang pertama adalah terhadap Efraim atau Samaria di ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mereka itu digambarkan sebagai orang yang sombong yang memabukkan diri dengan anggur dan hidup dalam kemegahan tanpa menyadari bahwa kehancuran sedang mengancam mereka. Mahkota kesombongan itu mereka akan hancur dan bangsa Asyur akan datang sebagai alat penghukuman Tuhan. Namun di sini juga dalam penghakiman Tuhan, Tuhan menjanjikan akan ada sisa yang setia dan pada akhirnya ada kemuliaan dan kekuatan bagi mereka. Jadi memang satu sisi kesombongan itu akan dihancurkan oleh Tuhan, namun juga di sisi yang lain mereka juga akan mengalami satu pemulihan. Kita lihat juga peringatan keras terhadap pemimpin di Yerusalem. Kalau tadi di Samaria ya, atau Efraim, nah ini ke Yerusalem, ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Yesaya beralih kepada Yerusalem ini mengecam para nabi, para imam yang telah mabuk, tidak hanya secara fisik tetapi juga rohani. Mereka gagal untuk memberikan petunjuk yang benar dan tepat sesuai dengan firman Tuhan kepada umatnya. Bahkan mereka memperdaya umatnya. Kalau kita lihat di sini, Tuhan akan berbicara kepada mereka dalam bahasa asing ya. Itu mengacu kepada invasi bangsa asing juga. Jadi baik itu Samaria, Efraim dan juga Yerusalem akan diinvasi militer oleh bangsa asing sebagai alat Tuhan untuk menghakimi. Di ayat yang ke-14 sampai ke-22, Yesaya mengungkapkan bagaimana mereka memiliki covenant palsu dengan maut, artinya perjanjian dengan maut. Kemungkinan besar mereka itu memiliki satu perjanjian dengan kepada bangsa-bangsa asing, salah satunya adalah Mesir. Jadi mereka pikir kalau nanti mereka akan dinubuatkan penghakiman dan akan dihancurkan oleh bangsa asing, lalu baik itu Efraim, baik itu juga Yerusalem, mereka beraliansi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya supaya memperkuat sekutu mereka. Tuhan mengatakan tidak demikian. Itu tetap akan dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat 23 sampai ayat 29, di sini terjadi pemurnian. Yesaya memakai ilustrasi seorang petani yang bijaksana. Sama seperti petani ya. Tuhan itu digambarkan seperti petani, kapan harus menabur, kapan harus menuai, dan memproses hasil panennya. Demikian juga ketika Tuhan menghandle umatnya. Dia tahu kapan dia harus memperingati, menghancurkan, dan memulihkan, dan seterusnya. Jadi ada satu proses yang Tuhan ingin tunjukkan kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-29 ya. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sahabat, pada hari ini kita belajar ya bahwa hidup ini seperti prosesnya Tuhan ya, yang luar biasa. Dan Tuhan itu akan memproses kehidupan kita seperti closingnya Yesaya ini ya. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Setiap peristiwa-peristiwa kehidupan dalam kehidupan kita ini diproses oleh Tuhan. Di situ ada unsur peringatannya, di situ ada unsur nasihat Tuhan, di situ ada unsur penghakiman Tuhan, di situ ada unsur macam-macam begitu ya. Jadi ada kapan waktunya membajak, kapan waktunya menyirami, kapan waktunya Tuhan itu memproses kehidupan kita dengan begitu bijaksananya. Tinggal kepekaan kita. Kita sedang masuk ke dalam proses apa oleh Tuhan. Apakah proses ini bagian Tuhan sedang memperingati kita, maka kita harus peka. Kadang-kadang kita diperingati oleh Tuhan, kita lalu membela diri. Kita menjadi sombong ataupun kita membenarkan diri kita sendiri. Ini yang membuat hasil panen dalam kehidupan kita itu seringkali gagal. Nah, hari ini kita kembali lagi diingatkannya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia rindu kita tuh tidak hanya dinasehati, bahkan mungkin dihajar oleh Tuhan ya, tetapi yang paling penting adalah pemulihannya. Pemulihannya itu juga merupakan satu proses dari Tuhan.
pemulihannya itu endingnya, ujungnya harus selalu mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan rindu supaya kita kembali kepada Tuhan. Mari kita renungkan hari ini firman Tuhan supaya hidup kita masuk ke dalam proses Tuhan adalah supaya kita semakin mengenal kehendak-Nya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.